Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dimanapun anda berada, para pejuang rekrutmen PT Kereta Api Indonesia Persero. Ya, alhamdulillah tepat jam 00 kemarin malam itu ya sudah selesai semua untuk pendaftaran di rekrutmen KAI, terutama di manajemen trainer ya. Jadi begini teman-teman ya, untuk mungkin yang belum bisa mendaftar ya, mungkin ada lagi nanti, mudah-mudahan segera ada lagi yang formasi yang lain khusus SLTA ataupun apa. Jadi tidak usah berkecil hati, tidak bisa berkecil hati karena memang begitu ya. Web itu kalau kita banyak mendaftar, kemungkinan akan terjadi yang namanya agak delay ataupun error dan sebagainya. Dan mungkin itu juga menjadi tanda bukan waktunya kita buat tampil di situ ya. Mungkin kita harus tampil di tempat yang lain ataupun di rekrutmen yang lain. Oke ya. Buat teman-teman mungkin yang sedikit ini ya, mungkin yang belum tahu tentang proses rekrutmen KI seperti apa sih prosesnya ini ya. Gambarannya kan saya jelaskan sedikit aja saya jelaskan gambarannya, tapi sedikit ini merupakan salah satu gambaran full penuh ya. Walaupun sedikit, tapi ini gambarannya seperti ini. Minimal teman-teman tahu dulu langkahnya ya. Oke, ya gini ya teman-teman, yang namanya seleksi itu memang ada yang namanya sistem gugur ya. Nggak mungkin kan kita lolos semuanya, kan jarang kejadian seperti itu seleksi ya. Terutama saya pribadi pun sama ya, saya pribadi pun sama dulu ikut tes administrasi itu berapa kali gagal ya, karena salah masukin NIK ataupun kelebihan nol macam-macam lah ya. KTP susah banget nguploadnya, ada aja sampai susah gitu ngupload KTP itu juga tolak mulu dia. Itulah salah satu contohnya ya. Mungkin kemungkinan besar itu kita agak telat juga untuk upload yang awalnya ya. Memang harus lebih cepat upload dan persiapan juga memang matang ya. Jadi memang banyak sekali faktor ya. Jadi teman-teman, setelah teman-teman nanti dinyatakan lulus, setelah upload nih dinyatakan lulus tes rekrutmen KI ya, lulus, masih lulus administrasi, kemudian teman-teman akan namanya ada lagi tes kesehatan tahap awal ataupun tahap pertama, tahap 1 ya. Tes kesehatan tahap awal ini teman-teman wajib tahu ya. Secara performa nih teman-teman harus tahu nih, karena apa? Karena yang dicek seluruh ini ya, fisik, kondisi fisik teman-teman nih. Yang paling utama adalah mata, telinga, gigi ya, THT, tenggorokan dan varises tuh terpantau benar-benar ya. Jadi bagian luar teman-teman di kesehatan tahap awal itu akan dicek. Saran saya di tes kesehatan tahap awal ini teman-teman segera MCU ataupun pemeriksaan terhadap karang gigi ataupun gigi berlobang itu usahakan ditambal ya, atau dibersihin karang giginya. Telinga yang kotor-kotor dibersihkan ya. Mata juga mudah-mudahan nggak minus ya teman-teman, nggak terlalu minus ya. Misalnya standarnya mungkin untuk DKI kan ada beberapa ini ya, apa namanya, minus berapa sih nggak tahu sih, tapi ya disarankan mungkin tidak memakai kacamata ataupun bagaimana. Tapi coba aja ya teman-teman, biasanya untuk yang memakai kacamata biasanya disuruh membawa kacamata dan surat keterangan dokter kalau yang dulu ya. Kalau ini kan MT, manajemen trainer, kan buat para ibaratnya para pimpinan ibarat. Dibandingkan mungkin ya saya dulu kan lulus SMA masuk daftar pendidikan masinis itu sangat ketat juga untuk kesehatan ya. Karena kita mata ini kan nomor utama buat masinis ya. Oke, lanjut setelah tes kesehatan tahap awal atau tahap pertama, nanti lanjut teman-teman kalau lulus lanjut ke tes psikotes. Psikotes ini tentunya teman-teman sedikit mengenal lah gambarannya seperti apa. Dan itu pun udah saya buatkan nih channel saya, udah tinggal teman-teman cari aja. Channel saya tuh udah buatkan cara psikotesnya, tes gambar orang dan sebagainya udah saya buatkan ya. Psikotes ini yang penting teman-teman jangan sampai tidak belajar, harus belajar juga ya. Kemudian setelah psikotes nanti teman-teman akan dihadapkan dengan tes namanya tes wawancara ya. Nah, wawancara ini loh teman-teman, wawancara ini kelihatan sepele cuman bisa menggagalkan ya. Apalagi buat teman-teman mungkin yang calon-calon pemimpin, itu diharapkan mungkin lebih inovatif, lebih kreatif, atau secara pengalaman ataupun bagaimana mungkin lebih diutamakan lah. Mungkin menurut saya sih itu ya. Karena untuk wawancara ini ibarat kata saya punya perusahaan, saya pengen mencari orang yang memang berkompeten, berpotensi bagus gitu kan buat nanti perkembangan di KI selanjutnya. Karena manajemen trainer itu memang khusus buat para pimpinan nih, buat kayak pimpinan. Dengan teman-teman tahu sendiri kan untuk standar rekrutmennya lumayan ya, speknya ya. Oke, lanjut ke selanjutnya setelah teman-teman nanti tes ini ya,
tes wawancara, kemudian namanya tes kesehatan akhir. Nah, tes kesehatan akhir ini juga sangat sekali menentukan sekali, karena bagian dalam juga yang sekarang yang dicek ya, termasuk diulang kembali dari luar kemudian di dalam, termasuk paru-paru, EKG ronsen, dan tes darah lengkap ya. Gambarannya seperti itu ya teman-teman. Untuk versi lengkapnya teman-teman nanti bisa cari-cari di YouTube saya, udah saya buatkan semuanya ya. Mungkin kalau ada kekurangan akan saya tambahkan apa nih kira-kira biar teman-teman ada gambaran banget gitu ya. Oke ya. Jadi itu sedikit informasi dari saya tentang nanti rangkaian tes yang teman-teman akan hadapi di rekrutmen KAI ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum berkesempatan mendaftar di kali ini ya, udah nanti siapa tahu di kesempatan berikutnya ada ya, di lowongan berikutnya ada dan teman-teman bisa daftar. Karena rata-rata nggak cuma 1 kali 2 kali ya lulus, tapi beberapa kali ya. Adapun 1-2 kali yang langsung ya ada juga sih, tapi untuk kebanyakan sih beberapa kali ya. Jadi jangan berkecil hati ya, tetap semangat teman-teman dalam mengikuti rekrutmen ini. Semoga semuanya lancar, semuanya sehat. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.